Kamu tiba-tiba bangun terperangkap di ruang gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah sebuah lilin. Ada 2 pintu di depanmu. Di balik salah satu pintu, ada terowongan yang akan membawamu keluar menuju kebebasan. Di balik pintu lain, hanya dinding bata yang dingin. Kamu punya sebuah kunci yang akan membuka hanya salah satu pintu, dan kamu hanya bisa mencobanya sekali. Jadi, kamu tahu pintu mana yang harus kamu coba. Dekatkan lilinnya ke masing-masing lubang kunci. Apinya akan bergerak di dekat pintu yang mengarah keluar. Kamu bebas, tapi kamu harus mengirim dokumen penting kepada temanmu Beth. Kamu tidak bisa mengirimkannya dengan paket biasa karena dokumen penting akan dicuri. Jadi, kamu memasukkannya ke kotak dan menggemboknya. Tapi Beth tidak punya kunci untuk gembok ini. Bagaimana caramu mengirimkan dokumen itu kalau kamu tidak bisa mengirimkan kunci gemboknya secara terpisah? Pertama-tama, kirimkan kotak terkunci kepada Beth. Dia akan mengirimkan kembali kotak itu bersama gembok miliknya kepadamu. Lalu lepaskan gembokmu dan kirimkan paketnya lagi. Dengan begitu, Beth bisa melepas gemboknya dan akhirnya membuka kotak itu. Kabar buruk, kamu ditelepon Beth. Dia bilang dokumen penting itu dicuri dari kantornya. Dokumen ada di mejanya semalam, tapi pagi ini sudah hilang. Kamu langsung pergi ke sana untuk menanyai para pegawai. Tak lama kemudian, kamu mengumpulkan 3 tersangka. Sean bilang dia pergi ke bioskop semalam. Michael mengajak pacarnya ke taman hiburan. Dan Christina sedang berada di galeri seni bergengsi semalam. Siapa yang bohong? Sean, tiket filmnya tidak dirobek. Karena ketahuan, Sean kabur. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Polisi mencarinya. Sean melihat mobil polisi di depannya dan mulai menyetir ke arah mobil polisi itu. Kenapa dia melakukan itu? Dia ada di jembatan. Dia harus maju ke arah mobil patroli agar bisa menyeberang dan kabur. Sean yang malang sial. Dia tertangkap dan dipenjara. Tapi dia mulai mendengar desas-desus seorang napi berencana kabur. Para penjaga memiliki 2 tersangka. Pertama, seorang kutu buku pendiam yang menghabiskan sebagian besar harinya membaca novel fiksi ilmiah. Kedua, pria bertubuh kekar besar dengan tato dan selalu olahraga. Sean sebaiknya berteman dengan siapa jika dia ingin kabur? Si kutu buku, perhatikan, dan kamu akan melihat pembatas buku itu sebenarnya kikir. Pada Jumat sore, pemilik galeri seni bergengsi yang sama menemukan bahwa 4 potret diri seniman paling terkenal dicuri saat pameran. Polisi datang untuk melakukan investigasi. Sekarang, mereka punya 3 tersangka. Sarah, sang seniman, berkata dia masuk ke salah satu studio untuk melukis. John, satpam, menjelaskan dia hanya menunggu di luar dan tidak tahu potret-potret itu hilang. Daniel, petugas catering, berkata dia ada di toko terdekat untuk membeli tisu tambahan saat perampokan terjadi. Jadi, siapa pencurinya? Satpam, dia tidak mungkin tahu lukisan yang dicuri adalah potret jika dia berdiri di luar. Kebetulan, ada satu lagi insiden malam itu. Michael, yang tidak pernah suka hal yang disebut seni pada zaman modern, buru-buru masuk galeri dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah pada beberapa lukisan. Namun pemilik galeri malah berterima kasih atas tindakannya. Kok bisa? Michael adalah pemadam kebakaran. Air dari selangnya merusak beberapa mahakarya, tapi dia masih berhasil memadamkan api dan menyelamatkan lebih banyak karya. Mereka memberi Michael cek besar sebagai ucapan terima kasih. Dia pulang tepat waktu untuk menyiapkan kelima anaknya untuk berkemah akhir pekan itu.
Mike dan istrinya benar-benar menantikan akhir pekan itu untuk bersantai. Tapi saat bangun pada hari Sabtu, mereka menyadari ceknya hilang dari berangkas. Begitu polisi datang, mereka menanya 3 orang yang ada di rumahnya pagi itu. Koki bilang dia sedang di dapur untuk mengemas bekal makan siang sekolah. Petugas kebersihan bilang dia selesai bersih-bersih hari itu dan pulang cepat. Sopir baru pulang setelah mengantar anak-anak ke perkemahan 3 jam dari sana. Siapa yang bohong? Koki. Itu hari Sabtu, jadi sekolah libur dan anak-anak sedang berkemah. Sementara itu di sisi lain kota, seorang ilmuwan sedang mengerjakan hal aneh. Dia mengundang Kevin dan Claire sebagai subjek uji acak untuk penemuan serum barunya. Dia memberi mereka masing-masing segelas lemonade dingin. Kevin meminumnya dengan cepat, tapi Claire dengan cemas menunggu melihat efek samping pada Kevin dulu. Setelah 2 jam, tidak terjadi apa-apa. Jadi Claire minum. 2 menit kemudian, kulitnya menjadi hijau. Jika kedua minuman itu mengandung serum, kenapa hanya Claire yang terpengaruh? Serumnya ada di dalam es. Karena Kevin cepat meminumnya, tidak ada yang masuk ke lemonade-nya. Claire pergi dari lab dengan ketakutan. Dia masuk ke mobil dan mengebut. Saat dia berkendara di jalan kosong yang panjang, salah satu bannya pecah. Untungnya, dia punya ban serep, tapi ini masalahnya. Sekarang, dia tak punya baut roda untuk memasang ban serepnya. Jadi apa yang harus Claire lakukan? Lepaskan satu baut roda dari masing-masing 3 roda lainnya dan gunakan untuk memasang ban serep. Itu akan cukup untuk membawanya ke bengkel terdekat dengan aman. Saat Claire memasang ban serepnya, ilmuwan itu menyusul Claire. Dia menyerahkan 4 pil dan mengatakan itu obat kompleks untuk serum wajah hijau. 2 pil adalah penawar dan 2 lagi adalah katalis yang mengaktifkannya. Claire harus minum 1 dari masing-masing jenis bersamaan. Jika dia minum 2 jenis yang sama, wajahnya akan hijau selamanya. Saat ilmuwan itu hendak menyerahkan pilnya, dia tersandung dan pilnya tercampur. Pil itu terlihat sama. Apa yang harus Claire lakukan? Gerus pil itu, campurkan bubuknya, dan bagi menjadi 2. Masing-masing bagian akan memiliki jumlah katalis dan penawar yang sama. Berhasil! Tepat waktu! Keesokan harinya, Claire ada ujian kalkulus penting. Tapi lucunya, semua murid di kelas menolak ikut ujian. Profesor Miller hanya bisa mengusir 1 murid karena tidak ikut ujian. Mereka tahu nama masing-masing. Jika seorang murid tahu mereka akan dikeluarkan, mereka setuju untuk ikut ujian. Bagaimana cara profesor membuat semua murid ikut ujian? Dia harus memberitahu mereka dia akan mengeluarkan murid yang namanya muncul pertama berdasarkan abjad. Lalu orang ini akan ikut ujian. Orang berikutnya dalam daftar akan ikut ujian juga, dan seterusnya sampai akhir daftar. Profesor Miller mengambil cangkir kopinya, menyesapnya, dan hendak meletakkannya. Tapi kenapa ini? Cangkirnya menempel di tangannya. Ada yang memberi lem pada cangkirnya, dan dia punya 3 tersangka. Perhatikan baik-baik untuk mengetahui murid mana yang menjahili profesor. Tentu saja, murid pertama memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Dan senyuman murid kedua terlihat bangga karena melakukan sesuatu dengan baik. Tapi lihat baik-baik saku murid ketiga. Ya, itu ujung botol lem. Profesor Miller sangat kesal karena kenakalan muridnya. Dia memutuskan untuk mengganti karir. Wah, dia membuka pabrik sepatu. Dia sangat sukses sampai dia membangun pabrik kedua di kota lain. Tapi meskipun dia sukses, masalah tidak berakhir. Pegawainya terus mengambil sepatu dari pabrik secara diam-diam. Apa yang bisa dia lakukan untuk membereskan masalah itu?
meminta salah satu pabriknya mulai membuat sepatu kiri saja, dan pabrik lain membuat sepatu kanan. Salah satu pencuri sepatu itu mengendarai truk semi yang penuh sepatu untuk menjualnya agar dapat untung. Dia mendekati terowongan dan ada masalah besar. Truknya hanya 2,5 cm terlalu tinggi. Tapi dia masih bisa lewat. Bagaimana caranya? Keluarkan sedikit angin dari bannya. Itu akan membuat truknya lebih pendek. Saat pencuri sepatu itu melewati terowongan, dia melihat persimpangan. Satu menuju ke kota, yang lain menuju hutan yang tak berujung. Ini masalahnya, satu orang selalu jujur, yang lain selalu bohong. Sopir tak tahu siapa mereka, dan hanya boleh bertanya sekali. Apa yang harus dia tanyakan untuk tahu jalan mana yang mengarah ke kota? Tanya salah satu pemandu jalan mana yang pemandu lain bilang jalan yang benar. Lalu dia harus memilih kebalikannya. Si jujur tahu pemandu lain akan bohong, jadi dia akan mengarahkan pengemudi ke jalan hutan. Jika pencuri tanya pembohong, mereka akan tahu penjaga lain akan mengatakan jalan ke kota. Jadi dia akan menyebutkan jalan ke hutan. Pencuri sepatu itu mengambil jalan ke kota, tapi dia menghadapi satu lagi teka-teki untuk dijawab sebelum diizinkan masuk. Penjaga di gerbang menanyakan satu pertanyaan. Apa logika dalam urutan kata-kata ini? Batu, tua, jingga, ketupat, dan aroma. Setiap kata berirama dengan angka dalam daftar. Batu, 1, tua, 2, jingga, 3, dan seterusnya. Pencuri sepatu akhirnya sampai di kota baru. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan telepon umum untuk menelepon. Suatu hari, teleponnya rusak. Dia memberitahu perusahaan telepon itu, tapi mereka tidak bertindak. Dia mencoba lagi keesokan harinya. Hasilnya sama. Kali ketiga, dia akhirnya membuat mereka memperbaiki teleponnya. Jadi, apa yang dia katakan? Dia bilang orang-orang menelepon tanpa membayar.